Pada suatu hari ada seorang pemuda kampung Badawi datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan ia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya saya suka akan agama Islam. Saya mau masuk agama Islam, tapi saya nggak mau meninggalkan pekerjaan yang saya sangat sukai." Kata Nabi kita, "Emangnya pekerjaan apa yang sangat kamu sukai?" "Muhammad, saya suka berzina, saya suka minum arak mabuk, saya suka berjudi. Itu semua pekerjaan yang sangat-sangat saya sukai. Saya tidak mau meninggalkannya." "Oh, itu masalahnya?" "Wahai anak muda," kata Nabi kita Muhammad, "kalau memang kamu berniat masuk Islam, masuk agamaku, masuklah, dan kamu boleh tidak meninggalkan pekerjaan yang kamu sangat sukai itu." "Betul Muhammad?" "Betul, cuma kata-kata Nabi kita, cuma ada satu syarat." "Apa itu syaratnya Muhammad?" "Kalau nanti kamu setelahnya masuk Islam, kamu tidak boleh berkata dusta padaku, berkata bohong padaku." "Cuma itu Muhammad syaratnya?" "Iya." Dia pikir syaratnya itu sangat ringan dan dia berkata, "Kalau gitu saya mau masuk Islam Muhammad." Dan dia langsung di hadapan Nabi kita berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Pendek cerita, dia masuk Islam, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah menjelang beberapa waktu, beberapa hari, beberapa minggu, timbullah keinginannya jeleknya, timbullah kebiasaan pekerjaan jeleknya. Dia ingin berzina. Lalu dia mendatangi seorang wanita jablay, wanita lonte ke rumahnya, dan dia setelah di rumahnya dia sudah dibuka pakaiannya mau berzina dengan lonte tersebut. Namun tiba-tiba dia ingat akan janjinya pada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam benak hatinya, kalau nanti saya ketemu Muhammad, saya ditanya, "Kamu hari ini zina atau tidak?" Kalau saya jawab iya, berarti saya akan kena hukum ranjam. Kalau saya tidak, saya berarti berdusta pada Muhammad. Sedangkan saya sudah janji tidak akan berdusta, berbohong pada Muhammad. Lalu dia dipakai lagi pakaiannya dan bilang, enggak jadi. "Kenapa Mas tidak jadi? Kenapa Abang enggak jadi?" "Saya takut akan janji pada Muhammad. Di sini tidak siapa-siapa, tidak ada Muhammad. Saya sudah janji tidak akan dusta, berbohong pada Muhammad. Oleh karena maaf, saya tidak jadi berbaik dengan Anda." Begitu juga kalau dia ingin berjudi, ingin minum arak, mabuk, tapi selalu ingat akan janjinya pada Nabi kita Muhammad. Dia tidak akan berkata dusta, berkata bohong. Pendek cerita, hidayah masuk padanya sampai-sampai tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, bukan hanya pada Muhammad, pada Nabi kita, tapi kepada semua orang. Dia tidak pernah berdusta dan tidak pernah bohong, dan dia diceritakan masuk Islamnya secara kafah, secara utuh keseluruhannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita menyimak cerita ini, dusta itu adalah pangkal kejelekan. Dusta itu adalah kata Nabi kita, al-kadzib umus syai'at. Dusta adalah pangkal kejelekan. Pangkal kejelekan. Orang yang selingkuh modal awalnya berdusta. Orang yang suka mengurangi timbangan modal awalnya berdusta. Orang yang suka korupsi modal awalnya berdusta. Sahabat muslim, maka hati-hati dalam era pemilihan pemimpin kita ini. Kita akan memilih presiden, jangan coba-coba, jangan sekali-kali memilih calon pemimpin presiden yang suka berdusta, yang suka berbohong. Bagaimana caranya mengetahuinya? Semuanya calon pemimpin kita adalah pernah jadi pemimpin publik. Pak Ganjar pernah jadi gubernur Jawa Tengah, Pak Anies pernah jadi gubernur DKI,
Pak Prabowo pernah jadi Menteri Menhan. Nah, tinggal tanya kepada bawahannya, kepada masyarakat yang pernah dipimpin, apakah pemimpin itu suka berdusta atau pernah berdusta. Kalau nyata-nyata dia suka berdusta, jangan sekali-kali kita pilih, karena sudah bisa dipastikan nanti dalam pemimpinannya dia akan penuh dengan korupsi. Karena korupsi modal awalnya, modal utamanya adalah berdusta pada rakyatnya, pada masyarakatnya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan coba-coba kita memilih pemimpin yang suka berdusta, yang suka berbohong, dan juga kita juga niatan jangan sekali-kali kita suka berdusta, berbohong pada siapapun. Nah, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin kita, presiden kita yang penuh dengan amanah, yang akan membawa kebahagiaan lahirnya dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.